Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Syabani Nurulzannah MPD. Ibu mengajar Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kewajiban dan hak siswa di sekolah. Sebelum sebelum menjelaskan poin-poin yang ada di kewajiban dan hak siswa di sekolah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Setiap siswa dan siswi di sekolah mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap orang dalam melaksanakan peran sebagai bagian dari warga sekolah guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil ataupun tidak oleh individu sebagai anggota warga sekolah. Hak dan kewajiban memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu. Kewajiban dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa menuntut hak yang sesuai. Itu pengertian mengenai kewajiban dan hak. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kewajiban siswa di sekolah. Di sini ada beberapa poin. Siswa di sekolah sebagai bagian warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Secara umum, kewajiban seorang siswa atau siswi di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Dalam hal ini, setiap siswa memiliki tanggung jawab agar kelas dan lingkungan sekolah tetap bersih dan bersikap dengan baik berdasarkan etika yang harus dimiliki oleh seorang pelajar agar tercipta suasana dan lingkungan yang aman dan tertib. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Artinya, sebagai siswa, kalian tidak boleh merusak dan menghilangkan perabotan sekolah. Contohnya, tidak mencoret-coret tembok ataupun mengotori ruangan-ruangan yang ada di gedung sekolah. Selalu memelihara halaman dengan membersihkannya, dan tidak merusak perabotan ataupun fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran di kelas. Dalam hal ini, kalian sebagai siswa mempunyai kewajiban untuk membuat pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Misalnya, tidak ribut selama pembelajaran berlangsung, memperhatikan dengan serius ketika guru menjelaskan materi, berperilaku sopan dan tertib selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai seorang yang terpelajar, tentunya kalian harus bisa membedakan dan memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang salah.
Setiap perbuatan dan perilaku yang kalian lakukan harus kalian pikirkan terlebih dahulu. Apakah perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain atau tidak? Jangan sampai perbuatan kalian mencoreng nama baik sekolah, guru, teman-teman, apalagi keluarga ataupun orang tua. Selanjutnya yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Misalnya, jika kalian bertemu dengan guru, kalian harus melaksanakan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Selalu hormati guru kalian ketika di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kalian juga harus saling menghargai terhadap sesama teman. Jangan membeda-bedakan teman, jangan bersikap sombong, dan jangan saling merendahkan satu sama lain. Dalam pertemanan, kalian harus saling menghargai dan saling tolong-menolong. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Artinya, kalian harus siap dalam hal kelengkapan sekolah. Mulai dari baju seragam dan atributnya, sepatu, tas, alat tulis, buku paket, maupun buku LKS setiap mata pelajaran. Dengan kelengkapan keperluan sekolah, artinya kalian sudah siap menerima pembelajaran dari guru dan dapat membantu kelancaran belajar mengajar. Yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Kalian tidak boleh memarkirkan kendaraan kalian secara sembarangan. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kalian sudah mengetahui tata tertib sekolah yang harus kalian patuhi. Misalnya memakai seragam yang rapi, rambut tidak diwarnai, serta rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Untuk kelancaran tata tertib tersebut, maka kalian harus memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab agar tidak melanggar tata tertib tersebut dan mendapatkan sanksi dari sekolah. Yang ke-10, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Misalnya, seragam putih abu untuk hari Senin dan Selasa, seragam batik untuk hari Rabu dan Kamis, seragam pramuka untuk hari Jumat, dan memakai seragam olahraga ketika jam pembelajaran olahraga berlangsung. Yang ke-11, siswa berkewajiban untuk mengikuti pengibaran upacara bendera merah putih yang diselenggarakan di sekolah. Yang ke-12, siswa wajib memberikan keterangan sakit atau izin ketika berhalangan masuk ke sekolah atau ketika tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Ketika kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, harus ada keterangan yang jelas dari orang tua atau wali. Jika kalian sakit, kalian bisa meminta surat sakit dari dokter ketika berobat. Jika kalian ada keperluan yang sangat mendesak, orang tua atau wali harus menghubungi wali kelas agar alasan jelas dan bisa diterima. Yang ke-13, siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas atau lingkungan kelas tanpa seizin guru dan guru piket. Ketika kalian sedang mengikuti pembelajaran di kelas, kalian wajib meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas dengan alasan yang jelas. Begitupun ketika kalian harus atau diharuskan untuk keluar lingkungan sekolah, kalian wajib meminta izin kepada guru dan guru piket. Yang terakhir, yang ke-14, siswa wajib mengikuti ulangan yang diadakan sekolah. Ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester wajib diikuti oleh seluruh siswa untuk mengukur kemampuan siswa dalam
pembelajaran. Tadi adalah ke-14 poin mengenai kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya, kita beralih ke hak siswa di sekolah. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Secara umum, dalam proses belajar mengajar, siswa mempunyai hak-hak sebagai berikut. Poin yang pertama, hak belajar. Belajar merupakan kebutuhan pokok seorang pelajar. Siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas. Pengajaran untuk perbaikan kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti ulangan dan ujian nasional. Siswa berhak melakukan perbaikan nilai yang kurang mencapai KKM. Siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh sekolah. Siswa berhak mengikuti ulangan dan ujian yang diselenggarakan. Lalu poin yang kedua yaitu hak pelayanan. Dengan adanya pelayanan, diharapkan memberi kemudahan bagi siswa untuk meraih harapan memperoleh sukses. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelayanan melalui bimbingan konseling akan membantu keberhasilan siswa. Selanjutnya, siswa berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Jadi, jika kalian mendapatkan kesulitan atau ada masalah yang menghambat pembelajaran kalian jangan sungkan untuk melakukan konsultasi, baik itu kepada wali kelas ataupun guru BK. Poin yang ketiga yaitu hak pembinaan. Bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas, saat mengajar, bahkan saat bimbingan dan layanan konseling. Poin yang keempat, hak memakai sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa melakukan aktivitas belajar. Misalnya, menggunakan laboratorium untuk pembelajaran MIPA, menggunakan perpustakaan untuk meminjam ataupun membaca buku rujukan yang dapat digunakan siswa dalam pembelajaran, menggunakan ruang kesenian ketika pembelajaran seni, dan lain-lain. Maka dari itu, agar siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seluruh siswa diwajibkan agar merawat fasilitas tersebut. Poin yang kelima, hak berbicara dan berpendapat. Hak ini digunakan secara demokratis untuk melatih siswa mengungkapkan pendapatnya. Tapi harus diingat, hak ini digunakan dengan cara yang sopan, tidak menimbulkan anarki dan berujung pada kerusuhan. Jika ingin mengemukakan pendapat, kemukakanlah pendapat dengan tutur kata dan nada bicara yang sopan. Yang keenam, siswa berhak mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan. Poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, siswa berhak mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pembelajaran yang diikutinya. Jadi siswa berhak mendapatkan hasil dari pembelajaran yang sudah diikuti. Berikut adalah 7 poin dari hak
siswa di sekolah. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian kewajiban dan hak. Lalu ada ke-14 poin dari kewajiban siswa di sekolah, lalu ke-7 poin dari hak siswa di sekolah. Mungkin demikian paparan materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa dengan baik dan mendapatkan hak belajar yang sesuai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.